Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Elizabeth Henuk. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nusa Cendana Kupang. Melalui video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mengoperasikan atau mengaplikasikan Microsoft Office Word. Lebih khususnya, sudah saya kelompokkan ke beberapa bagian. Yang pertama, ada Microsoft Word 1. Kemudian ada Microsoft Word 2. Microsoft Word 1 terdiri dari pengaturan page setup, kemudian format font, alignment, spasi, word art, clip art, kolom, dan drop cap. Kemudian untuk Microsoft Word 2, kita akan membuat daftar isi dan penomoran halaman, di mana halaman awal berbeda dengan halaman berikutnya menggunakan page break. Selamat menyaksikan. Untuk tutorial yang pertama, kita akan mengaplikasikan pengaturan page setup. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik panah kecil di pojok kanan bawah pada grup page setup yang ada pada tab ribbon tab page layout. Kemudian kita menekan panah kecil ya, dan akan muncul tampilan page setup seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan alternatif tombol keyboard dengan menekan tombol Alt, kemudian tombol P, kemudian tombol S dan P, maka akan muncul tampilan page setup-nya. Dalam page setup ini terdiri dari margins, ada grup margin. Grup margin ini terdiri dari top ini untuk mengatur batas bawah, kemudian left ini untuk mengatur batas tepi kiri, dan right ini untuk mengatur batas tepi kanan. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada group orientation. Group orientation ini terdiri dari portrait dan landscape. Ini untuk mengatur posisi halaman dokumen. Kemudian selanjutnya ada group page. Tersedia pilihan multiple page. Ada normal, halaman biasa, kemudian mirror margins atau halaman seperti cermin, kemudian two pages per sheet, 2 halaman dalam satu lembar, kemudian book fold atau halaman untuk buku yang dilipat. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tab paper. Tab paper ini terdiri dari group paper size. Group paper size ini berfungsi untuk mengatur jenis atau ukuran kertas yang akan digunakan. Sesuai dengan kebutuhan, kita bisa memilih. Kemudian ada tab layout. Tab layout ini terdiri dari group section. Group section ini berfungsi untuk memilih pemberlakuan pengaturan layout dokumen yang dikerjakan. Kita bisa memilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada group header dan folders untuk menentukan vertical alignment atau perataan vertikal. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tombol kemudian ada page. Group page ini terdiri dari top, center, justified, dan bottom. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada line numbers. Line numbers di sini untuk menambahkan nomor baris pada setiap baris yang dibuat, dan ada borders. Border ini untuk memunculkan kotak dialog border dan shading. Baik, untuk pengaturan page setup saya rasa cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk format font tutorialnya, kita bisa menggunakan menu home. Menu home ini terdapat tab font. Tab font terdiri dari beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama ada font. Font adalah huruf, berfungsi untuk mengganti jenis huruf. Kita bisa memilih huruf mana yang akan kita pakai untuk dokumen kerja kita. Pintasannya kita bisa menggunakan Ctrl plus Shift plus F. Selanjutnya ada ukuran font atau font size, berfungsi untuk mengatur ukuran huruf secara manual. Kita bisa memilih angka-angka ini untuk aplikasikan pada
dokumen kerja kita. Pintasannya Ctrl plus Shift plus P. Selanjutnya ada grow font atau tambah ukuran font, berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara cepat, atau pintasannya Ctrl plus tanda lebih besar. Kemudian ada kurangi ukuran font atau shrink font, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf secara cepat. Pintasannya Ctrl plus Shift plus tanda lebih kecil. Kemudian fungsi berikutnya yaitu bersihkan pemformatan atau clear formatting, berfungsi untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Selanjutnya ada di bagian bawah yaitu bold atau tebal, berfungsi untuk menebalkan teks. Pintasannya Ctrl plus B. Kemudian ada italic atau miring, berfungsi untuk memiringkan teks. Pintasannya Ctrl plus I. Kemudian ada garis bawah atau underline, berfungsi untuk menambahkan garis bawah pada teks. Pintasannya Ctrl plus U. Selanjutnya ada strike through atau coretan, berfungsi untuk memberi tanda coret pada teks. Kemudian ada subscript, berfungsi untuk membuat huruf kecil tepat di bawah garis teks. Pintasannya Ctrl plus sama dengan. Kemudian ada superscript. Superscript ini berfungsi untuk membuat huruf kecil tepat di atas garis teks. Pintasannya Ctrl plus Shift plus tambah. Kemudian ada warna sorotan teks, berfungsi untuk menyorot teks agar terlihat lebih menonjol seperti penggunaan stabilo. Kemudian ada warna font. Warna font ini berfungsi untuk mengatur warna pada teks terpilih. Nah, untuk alignment ini berfungsi untuk mengatur posisi teks atau perataan teks. Kita bisa memanfaatkan menu home, kemudian ada paragraf di sini pojok kanan bawah, kemudian ada group alignment. Group alignment ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama left untuk rata kiri, kemudian ada center ini untuk rata tengah, kemudian right ini untuk rata kanan, dan justified untuk rata kiri kanan. Kemudian ada alternatif lain, kita bisa langsung klik pada dialog paragraf pada tampilan depan ini. Untuk rata kiri kita bisa menggunakan dialog paragraf ini, langsung klik left atau bisa Ctrl L. Kemudian untuk rata tengah kita bisa gunakan center atau Ctrl E. Kemudian rata kanan Ctrl R. Kemudian justified atau Ctrl J untuk rata kiri kanan. Selanjutnya untuk spasi tutorialnya, jarak spasi yang dimaksud di sini adalah jarak atau paragraf. Semakin besar spasinya, maka jarak antara baris tulisan di atas dan di bawahnya akan menjadi lebih besar. Untuk mengatur jarak spasi, kita bisa menggunakan pojok kanan bawah paragraf ini, klik OK. Kemudian pada grup spacing atau grup spasi, kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita berapa ukuran spasinya. Ada 1,5, 1, 0,5, 1, 1,52 dan seterusnya. Selanjutnya untuk word art. Word art adalah cara cepat untuk membuat teks yang menarik dengan efek khusus. Caranya untuk mengaplikasikan word art, kita bisa klik insert, kemudian klik word art, dan word art berguna untuk membentuk tulisan atau font yang kita
mau menjadi lebih indah dan menarik. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan clip art. Clip art di sini adalah fitur dalam Microsoft Word yang memampukan pengguna untuk menambahkan unsur gambar 2 dimensi ke dalam dokumen kerja. Gambar yang ditambahkan ke dalam dokumen kerja berupa gambar sederhana dalam bidang 2 dimensi. Untuk mengaplikasikan clip art, kita bisa menggunakan menu insert, kemudian kita klik icon clip art dan sesuaikan dengan kebutuhan kita gambar mana yang akan ditambahkan. Selanjutnya adalah kolom. Kolom adalah pengaturan dalam Microsoft Word untuk membagi teks atau tulisan menjadi beberapa baris dalam satu halaman. Nah, untuk mengaplikasikan kolom ini kita bisa menggunakan menu Pack Layout, kemudian kita pilih kolom dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir untuk bagian Microsoft Word 1 ini adalah drop cap. Drop cap adalah huruf kapital besar yang digunakan sebagai elemen dekoratif di awal paragraf atau bagian. Kita bisa klik insert dan klik drop cap. Terlebih dahulu kita harus blok teks atau kalimat yang ingin kita drop cap. Misalnya saya blok, kemudian saya klik drop cap dan saya pilih yang kedua, terus akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Daftar isi ini beserta penomoran halaman, di mana halaman awal berbeda dengan halaman berikutnya menggunakan page break. Daftar isi yang saya buat di sini menggunakan ruler. Kita akan mengaktifkan ruler terlebih dahulu dengan mengklik view, kemudian klik ruler. Rulernya sudah aktif. Selanjutnya kita blok, kemudian pilih paragraf dan tab. Kemudian untuk 13 cm ini untuk titik-titiknya kita alignmentnya left dan leadernya 2, kemudian 14 cm untuk penomoran halaman kita bisa sesuaikan. Klik OK, kemudian tab lagi untuk penomoran halamannya, klik 4. Dan selanjutnya untuk memisahkan bab 1 pendahuluan ini dari daftar isi, kita klik insert, kemudian page break, maka akan terpisah halaman ke berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat penomoran halaman. Penomoran halaman di sini kita akan menggunakan insert lagi, page number, format page number, kemudian kita rubah menjadi angka, mulai dari angka 1, oke. Kemudian page number lagi, bottom of page, saya memilih yang kedua, maka akan muncul penomoran halamannya seperti ini sampai ke halaman 4. Untuk tutorial kali ini Microsoft 1 dan Microsoft 2 saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.